Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan ruang di hatinya untuk mata kuliah ini. Eh, ya, ini kuliah pengganti ya. Saya pikir kita setelah ini nggak punya utang pertemuan lagi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terus hari ini ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Terus setelah itu nanti ada kita mendengarkan bersama ya hasil pekerjaan kalian di tugas yang kemarin. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah di mata kuliah ini ya kita sudah berusaha mengembangkan diri ya untuk sorry ya oke okay. Ya jadi kita sudah berusaha mengembangkan diri untuk supaya bisa menerjemahkan ya lebih baik lagi dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang. Beda dengan Hongyaku Tsuyaku 1, Hongyaku Tsuyaku 2 ini lebih tingkat kesulitannya lebih tinggi karena kita harus mereproduksi ya bahasa dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang yang merupakan bahasa yang sedang dipelajari oleh kita sekarang. Jadi sangat wajar sekali kalau misalnya kalian dalam perjalanannya itu mengalami kesulitan ya itu nggak apa-apa. Dan karena itu saya juga nggak pernah terlalu rinci melihat seberapa jauh sih presisinya gitu hasil terjemahannya ya. Itu sulit sekali menilai sampai ke sana. Nanti kalau menilai ke sana juga saya khawatir ada apa ya muncul insecurity yang lain gitu ya. Jadi silakanlah kita sama-sama diskusi gimana caranya uh, supaya bisa menghasilkan hasil terjemahan yang baik gitu ya. Memang dari awal juga fokusnya saya menekankan supaya kita bisa melakukan research ya sebelum pada saat penerjemahan karena dengan kondisi kita ya dengan bahasa Jepang modal dengkul ya bukan kalian saja saya juga sama gimana caranya supaya hasil terjemahan kita bisa jadi lebih baik gitu ya. Dan salah satu caranya yang paling ya mau nggak bisa dihindari adalah research atau belajar ya mengenai apa yang sedang kita terjemahkan. Karena sulit untuk mendapatkan hasil terjemahan yang baik kalau kita tidak melakukan research ya, pasti nggak akan ketemu ya apa namanya kata-kata yang spesifik untuk bidang itu misalnya. Dan hal yang sama juga sudah disampaikan oleh praktisi-praktisi yang saya ajak untuk muncul di mata kuliah ini ya setelah UTS itu kan saya ajak tuh apa praktisi-praktisi penerjemah ya yang udah banyak pengalamannya. Jadi saya harap kalian bisa mendapatkan gambaran yang lebih konkret dari praktisi-praktisi tersebut. Ada yang udah join di ininya komunitas Kijang di Facebook? Ada? Saya juga bergabung di situ. Jadi saya pikir itu ya. Makasih siapa tuh tadi? Reza, bukan? Iya, sudah. Oke, makasih banyak. Sudah. Ya, di situ adminnya aktif ya. Ada kadang suka ada pelajaran mengenai penerjemahan di bidang industri ya. Itu inputnya sesuatu yang apa ya, yang besar banget sih menurut saya ya. Jadi kadang kita nggak bisa dapat itu di perkuliahan gitu, karena memang di perkuliahan juga nggak bisa mengalokasi semua. Jadi silakan bisa mengikuti komunitas Kijang ya, komunitas interpreter Jepang di Facebook tapi ya bukan di IG. IG-nya ada kalau nggak salah. Sangat bermanfaat sekali di situ. Banyak sekali interpreter yang sudah berpengalaman dan kalau kalian nanti ke depannya mau menekuni bidang ini juga bisa lewat situ ya dengan apa namanya bisa
menambah portofolio kalian di sana dengan menerjemahkan terus minta cek misalnya di situ. Itu juga bisa seperti itu. Terus seperti yang tadi saya bilang ada kadang posting-postingannya itu bagus-bagus ya, maksudnya tentang kosakata yang di pabrik gitu, terus apa namanya pola pikir yang kita sulit dapatkan di kuliah gitu ya, pola pikir yang hanya bisa didapatkan di dunia industri. Jadi saya pikir itu bagus banget sih, silakan gabung ya. Terus hari ini juga saya sharing satu kegiatan seminar ya tentang penerjemahan kalau nggak salah tadi di bukan ini di grup itu sudah saya share juga. Coba nanti kalau ada waktu ya itu yang bicara lumayan punya pengalaman banyak ya, jadi silakan dipertimbangkan ya. Penerjemah Presiden Indonesia Jepang, nah itu dosen Wako University. Jadi silakan dipertimbangkan. Ini gratis ya, jadi kayaknya saya juga mau gabung, mau ikutan. Oke. Terus hal lain sebentar. Oke. Nanti saya juga nggak tahu ya namanya. Saya sebagai fasilitator itu sudah memberikan fasilitas yang sesuai atau belum itu saya nggak bisa menilai diri saya sendiri gitu. Jadi ini juga kalian kan angkatan pertama yang mengikuti Hongyaku Tsuyaku ya. Yang ikutin dari satu ada nggak di sini? Hongyaku Tsuyaku satu. Iya, Lili ya, terus siapa lagi? iya. Fahira ya. Iya juga Sensei. Reza Iya, juga Sensei ya. udah. Kemarin ya. Makasih. Ya, jadi mata kuliah ini termasuk mata kuliah yang baru ya. Jadi perkembangan mata kuliah ini juga sangat bergantung dari masukan dari kalian ya. Jadi kalau nanti dalam perjalanannya itu ada yang tidak sesuai atau tidak kayaknya harusnya lebih baik kayak gini deh. Nah itu masukan itu sangat berharga sekali ya. Bukan hanya ini aja sih, mata kuliah yang lain juga sama. Saya juga ngajar Hapyo, ngajar apa lagi saya. Yang lain juga sama minta tolong ya ke mahasiswa untuk menyuarakan pendapatnya mengenai mata kuliah ini. Jangan sampai kalau misalnya jangan sampai nggak tersampaikan gitu. Kalau ada yang mengganjal di hati ya, boleh disampaikan di sini. Kalau di sini malu, boleh bisa disampaikan melalui angket di portal ya. Nanti kan kalau kalian mau lihat nilai bisa ngisi dulu ya. Nah itu jangan sampai kosong ya, silakan disampaikan. Hanya saja mohon diperhatikan ya pada saat mengisi angket. Jadi pada saat kuliah juga saya nggak pernah mau menyakiti kalian gitu dengan kata atau dengan perbuatan saya. Jadi nanti kalau ada kritik itu nggak apa-apa, tapi tolong ininya bahasanya. Saya soalnya pernah dapat yang agak aneh juga, maksudnya ya gitu absurd deh. Jadi bikin apa ya? Kalau Pak Ari Sensei baca itu jadi mencurigai saya gitu loh. Padahal saya udah istilahnya semangat setiap setiap ngajar tuh saya selalu semangat ya. Maksudnya selalu memperhatikan apa yang harus disampaikan gitu. Jadi boleh kritik nggak apa-apa, hanya saja mohon dengan cara orang dewasa gitu ya maksudnya. Jangan saling menyakiti lah, maksud saya juga nggak pernah ada niat mau itu. Tapi kalau ada namanya orang ya, kata-katanya gimana tapi perbuatannya gimana, nah itu silakan diingatkan ya nggak apa-apa. Oke. Tolong jangan disalahpahami bahwa saya ngomong begini berarti kalian tidak bebas menulis, bukan berarti begitu. Cuman kadang ada yang menimbulkan fitnah gitu apa kata-katanya itu. Kayak misalnya nggak ada feedback gitu kan, padahal ada feedback. Nah itu yang nggak sesuai kenyataan itu yang harus dihindari gitu ya. Jadi mohon saling memberikan masukan yang baik ya. Yang baik itu juga kayak gimana ya, kadang kita juga nggak tahu juga sih ya, tapi intinya ya jangan saya juga nggak pernah, seingat saya sih nggak pernah menyudutkan posisi kalian gitu ya.
Jadi kita saling kasih masukan yang membangun gitu. Ya, saya pikir kalian juga udah paham. Kadang yang begitu tuh ya oknum ya, cuman satu dua gitu. Tapi ya kadang ya itu juga sedih juga gitu kalau dikasih asupan yang nggak sesuai dengan kenyataan gitu ya. Tapi itu selalu saya baca, angket itu selalu saya baca, selalu saya tindak lanjuti ya. Demikian juga dengan angket dosen-dosen yang lain. Itu selalu kami lihat, kami itu saya, Pak Ari ya, terus staf kami juga ada yang melihat. Jadi kalau ada yang aneh-aneh ya itu kalau ada rekan kami yang mengajarnya agak nyeleneh atau gimana gitu yang nggak sesuai dengan isinya, nah itu sampaikan ya nanti kami baca, nanti akan menjadi dasar penilaian, dasar tindak lanjut gitu ya. Kalau tidak ada dasarnya kami ngapain nanti berdasarkan asumsi kan nggak bisa kayak gitu ya. Jadi harus ada buktinya gitu. Terus untuk UAS ya, ini juga saya masih memikirkan UAS bentuknya seperti apa, belum ada bentuk yang konkret, tapi kebayangnya adalah seperti tugas yang kemarin, yang terakhir dua itu yang interpreter ya, saya bikin video terus kalian menerjemahkan itu gitu. Itu yang apa namanya kepikiran sih. Tapi nanti kalau ada ide yang lain silakan boleh. Terus timingnya jadwal UAS-nya itu juga tidak bisa ditentukan oleh dosen ya. Jadi semua mata kuliah UAS-nya ditentukan oleh portal ya sistem. Jadi silakan nanti diperhatikan. Saya juga akan mengeluarkan videonya secepat mungkin supaya kalian bisa punya waktu luang ya untuk mempersiapkan buat submisinya ya. Nanti portal itu ya hanya absensi aja sih, tapi kalau submitnya tetap ke Google Classroom ya. Terus itu mungkin ya yang ingin saya sampaikan hari ini. Jadi apa lagi? Udah sih itu aja. Silakan kalau ada yang mau ditambahkan dari kalian, boleh. Kalau ada yang mau didiskusikan mengenai mata kuliah ini ya boleh boleh banget. Sebaiknya gini aja sensei atau gimana gitu. Silakan. Kira-kira selama ini udah dapat merasa fasilitas yang kalian dapat udah cukup memadai atau gimana tuh? Boleh dong pendapatnya. Fasilitas seperti apa sih maksudnya? Oh, maksudnya iya nggak ngerti ya. Maksudnya kan selama ini saya memberikan ya Ah, konkretnya tuh tugas gitu ya. Ini arahan, oh iya. feedback, terus apa namanya kita hari ini belajar ini ya gitu. Terus ngobrol tentang pelajaran itu ya. Terus kemarin juga pas yang interpreter itu video itu kan saya nggak bikin itu satu pertemuan gitu, nggak mungkin soalnya. Jadi pertama itu saya kasih dulu videonya, minta kalian lihat, pelajari, terus coba analisis kemampuan diri kalian waktu nerjemahin, apa sih kendalanya, terus kita adakan pertemuan lagi untuk membicarakan kendala itu, terus di pertemuan selanjutnya saya minta kalian menerjemahkan. Nah, terus setelah itu ada follow up lagi berupa praktek ya, praktek menerjemahkan. Jadi selama ini yang terutama yang terakhir itu yang dua video terakhir itu saya coba bikin apa namanya sepanjang mungkin ya supaya kita masing-masing punya waktu buat berpikir gitu ya untuk mencerna itu gitu. Nah Hmm. itu fasilitasnya yang saya berikan gitu istilahnya. Nah Iya. jadi nah itu dengan proses belajar yang kalian lalui ya itu kan kalian berarti menggunakan fasilitas yang saya berikan ya sebagai fasilitator. Nah itu kira-kira perasaannya gimana tuh? Aman sih kalau saya sendiri saya. Kira-kira udah cukup ya? Atau ada yang Udah lumayan apa cukup sih udah cukup paling yang agak ini yang pas
UTS itu ya Sensei. UTS ya. Apa feedbacknya belum ini Sensei. Oh Ingat iya, saya. ya Allah, iya bener. Oh Kalau yang iya, lainnya kan memang udah semua udah ada feedback udah itu udah aman lah Sensei. Cuma astagfirullah, UTS iya aja masih bener. agak penasaran aja Sensei. Itu ke skip sama yang Kijang ya. Lebaran Sensei. Iya lebaran juga. Aduh, Skip aduh, aduh. lebaran. Oke, oke, oke. Makasih Reza udah mengingatkan ya. Oke, terima Hmm. kasih. Ya, nanti saya coba usahakan. Sip, makasih banyak. Ada lagi dari yang lain mungkin? Iya ya, aduh, lupa banget. Jadi saya jadi gini, kita itu masing-masing punya kapasitas ya. Ini saya sering ngomong di perkuliahan sih. Kita masing-masing punya kapasitas, punya keterbatasan ya. Saya punya keterbatasan, kalian punya keterbatasan juga. Nah, di setiap mata kuliah yang saya ampu, yang saya kelola itu saya berusaha eh, bukan berusaha sih, sudah memahami bahwa kita masing-masing punya keterbatasan gitu. Saya berusaha dal gimana ya, dalam keterbatasan itu gimana caranya kita bisa dapat capaian yang maksimal gitu ya. Jadi selalu berusaha begitu sih. Nah, jadi yang mau saya sampaikan adalah jadi sudut pandang orang tuh beda-beda gitu. Reza ngomongnya bisa seperti itu, tapi mungkin temen yang lain punya pandangan yang lain gitu. Dan saya berharap pandangan itu jangan dianggap rendah oleh diri kalian sendiri. Kadang ada yang berpikir, ah gue mah cuman gini doang lah, paling nggak terlalu inilah masukannya gitu. Jangan pernah, saya khawatir ada yang begitu gitu. Karena dulu juga saya pernah mengalami itu. Gitu. Jadi saya berharap itu nggak terjadi gitu ya. Masukan itu bisa dari mana saja, dalam bentuk apa saja, terus sumbernya juga dari mana saja, tergantung ya kapasitasnya tadi kan masing-masing beda ya. Jadi dengan masukan dari Reza dengan yang kapasitasnya seperti itu, oh ternyata begini. Nanti ada temannya lagi yang punya kapasitas yang beda, punya keterbatasan yang beda, punya masukan yang lain gitu. Jadi jangan apa merasa bahwa oh, kayaknya saya bukan nggak berhak deh ngasih masukan gitu. Bisa jangan jangan merasa seperti itu ya. Silakan bisa ngobrol. Ada yang bisa ngobrol? Ya oke, kalau itu nggak apa-apa. Terus waktu isi apa ya? Waktu oh yang mau giveaway itu, yang giveaway apa ya? Kamus kalau nggak salah. Itu saya kan minta ini ya, minta apa namanya masukan gitu ya. Terus di situ tuh ada yang nulis sensei udah oke, maksudnya pengajarannya gitu ya. Saya senang diajar oleh sensei gitu ya. Jadi dia bilang begitu. Terus waktu saya melihat itu, membaca itu, antara senang dan nggak senang sih sebenarnya perasaannya ya. Senang ya karena ya, oh mahasiswanya merasa nyaman gitu di kelas saya, ya udah alhamdulillah. Tapi nggak senangnya tuh ada. Nggak senangnya adalah ketika mahasiswa itu bilang, saya senang diajar oleh sensei. Nah, itu yang sangat mengganggu pikiran saya gitu. Berarti mahasiswa yang bersangkutan itu posisinya posisi ukemi, ngerti nggak? Posisi ukemi itu posisi yang menerima aja gitu. Pokoknya sensei kasih aja instruksinya, nanti saya kerjain. Terus udah terima tuh instruksinya, oh instruksinya enak sensei, sip, nggak mau bebani, gitu. Itu yang saya khawatirkan sebenarnya. Jadi bukan masalah eh, apa ya enak diajarnya bukan, tapi diajar kalau dalam bahasa Jepang, bahasa Indonesia juga ukemi kata itu pasif itu ya. Itu kan pasif ya. Jadi saya hanya menerima instruksi aja ya sensei. Silakan dikasih tahu nanti instruksinya kayak gimana. Tolong yang jelas ya sensei gitu. Terus dikasihlah instruksi. Oh instruksinya bagus sensei jelas terus mudah dikerjakan gitu ya. Makasih ya sensei, enak banget diajar sama sensei, dikasih instruksi sama sensei gitu. Nah itu posisi yang sebenarnya sangat apa ya meresahkan kalau kita pikirin ya karena udah jadi pokoknya pasif gitu.
Itu yang berbahaya sebenarnya. Jadi kenapa saya ngobrol begini, saya pengen share pemikiran saya, bukan saya sih, maksudnya ya saya dulu juga pernah ada diskusi tentang hal kayak gitu, dan itu sangat kalau kalian misalnya ya mengkhawatirkan gitu ya. Iya, nanti bukan berarti kalian harus nggak boleh kayak gitu, nggak tahu saya bilang nggak bisa bilang gitu juga, tapi saya pengen ngingetin bahwa kalian sebagai pembelajar itu, saya juga pembelajar ya, walaupun posisinya di sini fasilitator gitu. Saya memberikan fasilitas kalian untuk belajar gitu. Dan saya pun pembelajar dengan belajar melihat kalian bagaimana menggunakan fasilitas itu. Jadi apa namanya? Sebagai pembelajar itu kita, saya pengen mengingatkan, saya juga mengingatkan diri saya sendiri bahwa kita itu punya hak untuk menentukan apa yang baik untuk kita. Kita belajar nih Hongyaku Tsuyaku nih, nerjemahin dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang, Hongyaku Tsuyaku 2. Apa yang baik buat saya gitu. Itu kalian punya hak menentukan. Jadi bukan berarti kalau udah ada, terutama di mata kuliah yang kayak gini ya, yang intinya tuh isinya masih bisa dimodifikasi gitu. Kalau NKR, NOR itu kan mungkin metodenya yang masih bisa dikutak-atik ya. Tapi kalau isinya masih bisa dimodifikasi, itu kalian punya hak untuk menentukan apa yang baik untuk saya gitu dan apa yang tidak baik untuk saya. Harus bisa menyampaikan itu. Jadi saya berharap ke depannya mungkin ya nanti kapan gitu masih ingat pembicaraan kita hari ini dan ya berpikir kembali posisinya gitu. Posisi kita waktu belajar tuh enaknya bagusnya kayak gimana gitu. Tapi ya kembali lagi ini hanya sebuah pendapat ya, pendapat pribadi. Silakan kalau itu ya dijadikan referensi ketika kalian berpikir gitu. Ya, itu sih yang ada kesan yang seperti itu waktu saya baca apa namanya masukannya ya. Sebenarnya saya udah dapat masukan sih waktu itu ya, waktu giveaway. Oke, ya itu yang mau saya sampaikan hari ini. Ada yang dari kalian yang mau disampaikan? Ini saya Ya. maaf, saya baru sempat ngumpul tugas yang Oh iya, rekaman nggak apa-apa. videonya itu baru sempat ngumpul kemarin. Ya. Itu aja sih saya. Oh, soalnya kan tugasnya udah dari 2 minggu lalu kan. iya, nggak apa-apa. Ya, jadi ya kadang ya masalah tugas juga ya. Saya lihat ya, saya periksa, saya dengarkan, saya lihat, saya tonton ya. Ini juga apa ya? Saya juga nggak pernah nggak saya ngegas tentang tugas. Saya pernah ya? Pernah nggak sih? Tugasnya kerjain Enggak, gitu. Sensei. Nggak pernah ya? Iya. Jadi kenapa begitu? Karena kembali lagi ke pola pikir saya tentang kapasitas kita, keterbatasan kita gitu. Jadi itu yang mendasari saya kenapa masalah tugas itu kalau Rifan bilang gitu ya maaf ya sensei ya udah nggak apa-apa jangan jangan minta maaf juga kan udah berusaha gitu. Kalau saya mikirnya gitu. Nanti tinggal saya lihat gitu ya saya apa namanya dan nggak pernah terlalu strict sama nilai tugas ya kalau misalnya ada saya kasih 80 dan kalau berkesan itu saya kasih lebih ya kalau berkesan. Kalau udah ngerjain ya udah alhamdulillah saya senang udah ada berarti mahasiswa punya menyediakan ruang di hatinya untuk tugas itu dan itu udah cukup buat saya gitu. Nah terus apa namanya jadi kalau misalnya kadang ya gitu ada juga mahasiswa yang menilai saya oh sensei itu nggak tegas gitu kurang tegas nah kadang ya itu dia suka bingung juga ya. Eh, Kadang punya pola pikir seperti itu tapi ya ada resikonya juga gitu ya. Ya, makasih Rifan. Ya untuk yang lain juga nggak apa-apa ya. Misalnya sensei saya baru rekap tugasnya sebelum UAS gitu. Silakan nggak apa dipenuhi aja nanti saya lihat ya.
itu kan mau nggak mau saya harus melihat itu ya dan menilai berdasarkan itu performanya seperti apa gitu. Jadi itu menjadi salah satu patokan saya dalam memberikan nilai. Gitu. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Sensei, Ya, silakan. kalau dari saya sebagai mahasiswa gitu Sensei, kalau ditanya sama dosen atau guru atau pengajar ditanya kekurangan saya apa, itu kadang bingung kecuali yang emang dari awal gimana bahasanya yang dari awal bermasalah gitu, misalnya nggak pernah ngajarin terus tugasnya seabrek gitu, mungkin kita bisa ngomong dengan langsung gitu. Kadang kan kalau saya sendiri kan, kalau menurut saya udah cocok dengan Lili pribadi dan cara ngajarnya nyaman-nyaman aja sih Sensei, dan Lili pun kalau mau mengoreksi cara ngajar Sensei, Lili juga nggak ngerti cara mengajar seperti apa, apalagi mata pelajaran ini. Jadi ya kalau misalnya Lili udah ngerasa nyaman, mungkin oke aja. Mungkin kayak Kak siapa ya waktu itu bilang, Kak Sutrisno yang bilang feedback. Nah itu paling itu aja sih Sensei, nggak jauh-jauh dari situ. Soalnya kalau dari Lili sendiri waktu nerjemahin tuh kan abis itu saya bahas kan ya. Terus pas lihat kok ada aja yang salah, kayak apa kata kerja atau suatu kosakata yang dipilih kayak nggak cocok aja gitu. Jadi ngerti pas di situ gitu saya. Oke. Kurang lebih. Ya, makasih banyak Lili ya. Ya, makasih banyak. Ya, iya juga ya, bingung juga ya kalau misalnya disuruh gitu. Ya udah. Iya, apa namanya? Kalian juga bisa menyampaikan pendapat dengan tadi ya, rasa nyaman tadi. Tapi kadang ya gitu. Kalau misalnya nyaman itu belum tentu capaiannya bagus gitu dalam belajar ya. Kadang saya juga masih mencurigai diri saya sendiri ya. Terlalu ya kadang iya sih nggak terlalu ya gitu dah. nggak tegas gitu ya. Mungkin itu yang perlu saya perbaiki. Sip. Makasih banyak Lili. Ada lagi? Silakan. Oke. Baik, terima kasih banyak. Kalau nggak ada ya kita lanjutkan ke kegiatan kita selanjutnya. Ini sebentar aja sih, nggak lama-lama. Hari ini kita pengen dengerin bareng nih hasil kerja kalian. Ada yang bersedia videonya diputar? Reza boleh kali ya Reza? Boleh sih Sensei. Cuma yang keduanya saya rasa malah lebih ini dari yang pertama sih. Apa yang lebih apa tuh? Apa lebih nggak sebagus yang pertama. Soalnya yang keduanya saya bener-bener pengen nyoba seingat saya aja gitu Sensei. Sebenarnya jadi itu langsung sih. dengar langsung ini. Sebenarnya itu yang saya pengen kalian alami sebenarnya. Jadi kalau jelek itu ya relatif sebenarnya. Jadi jangan pikir itu jelek ya. Saya lupa share suaranya gimana tuh. Share sound. Oke. Kita cek. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Universitas Dharma Persada. Minasama, konnichiwa. この時間をくださいましてありがとうございます。今回は少しだけダルマプラサダ大学について説明したいと思います。 Setelah penjelasan ini akan ada sesi tanya jawab di bagian akhir. Jika ada pertanyaan atau komentar bisa disampaikan di sesi tersebut. この説明が終わったら最後に Q&A セッションがありますので、もし質問があったらそのセッションで聞いてください。 Universitas Dharma Persada didirikan pada tahun 1986, tepatnya di tanggal 6 Juli 1986. Di tahun ini, Universitas Dharma Persada akan menginjak usianya yang ke-35 tahun. ダルマプラサダ大学は1986年の
7月6日に設立されました。今年は設立35周年を迎えました。Universitas ini didirikan oleh orang-orang Indonesia yang pernah belajar di Jepang yang berafiliasi di Persada atau Perhimpunan Alumni dari Jepang. この大学は元日本留学生協会またはプラサダに所属しているインドネシア人に設立されました。Universitas ini terdiri dari 4 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Bahasa dan Budaya, Fakultas Teknik, dan Fakultas Teknologi Kelautan. この大学には4つ学部があります。それは経済学部、言語文化学部、工学部、そして海洋工学部で Saat す。 ini jumlah mahasiswa aktif kami ada sekitar 5.000 orang. Fakultas dengan jumlah mahasiswa aktif terbanyak adalah Fakultas Bahasa dan Budaya dengan jumlah sekitar 1.300 orang. 現在、5000人の在学生がいます。1300人在学生の言語文化学部は一番人数が多い学部です。 Lalu untuk jurusan dengan jumlah mahasiswa aktif terbanyak adalah jurusan Bahasa dan Kebudayaan Jepang dengan jumlah mahasiswa aktif sekitar 850 orang. そして850人在学生の日本文化学科は一番人数が多い学科です。 Saat ini Universitas Dharma Persada menjalin kerjasama dengan banyak universitas di Jepang. Universitas yang bekerja sama dengan Universitas Dharma Persada adalah Universitas Takushoku, Universitas Internasional Kansai, Universitas Kobe Shoin, Universitas Hiroshima, dan sebagainya. 現在、ダルマプラサダ大学はいろんな日本大学との協力をしています。その大学は、拓殖大学、関西国際大学、神戸書院大学、広島大学などがあります。 Dari kerjasama itu kami banyak mengadakan kegiatan, di antaranya adalah lomba pidato bahasa Jepang, program belajar ke Jepang, pelatihan bahasa dan kebudayaan Jepang untuk dosen dan mahasiswa, pelatihan bahasa dan budaya Indonesia untuk mahasiswa Jepang, dan kegiatan lainnya. その協力からいろんな活動を行われています。例えば日本語弁論大会、そして日本語留学プログラム、講師と学生を対象する日本語文化のトレーニング、そして日本学生を対象するインドネシア語との文化のトレーニングなどがあります。 Kami juga bekerja sama dengan pihak industri, diantaranya kerjasama dengan industri otomotif, yaitu PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, dan kerjasama dengan perusahaan teknologi informatika, yaitu PT Softem. そして企業側との協力もあります。例えば自動車企業にはトヨタ自動車との協力もあるし、そして IT 企業にはソフテム株式会社との協力もあります。 Melalui pendidikan di universitas ini, kami berharap bisa mengembangkan dan mengirimkan sumber daya manusia yang handal yang memahami filosofi monozukuri dari Jepang. この大学の教育を通して日本ものづくりを理解している信頼できる人材を育成して、そして送り出しを期待しております。 Demikian penjelasan dari kami mengenai Universitas Dharma Persada. Jika ada pertanyaan atau komentar, kami persilakan. Terima kasih. ダルマプラサダ大学についての説明は以上です。質問があったらどうぞお聞いてください。ありがとうございます。Ya, oke, bagus kok. Tapi ini zoomnya mau habis ya. Komentarnya nanti aja habis. Kita ganti zoom aja ya. Silakan bergabung di link yang sama setelah ini. Silakan. Ya, oke. Tadi kita sudah dengarkan Reza ya menerjemahkan. Itu Reza gimana tuh? Rezanya ada nggak? Oh ada. Itu
sama sekali nggak lihat teks atau gimana tuh? Di awal aja sih sebenarnya sebelum mulai baca lagi sekilas. Terus paling kata-kata yang saya benar-benar baru dengar itu kayak yang tadi untuk mahasiswa Indonesia yang berafiliasi itu Oh iya iya iya. kata-kata saya tulis. Terus sama yang Shinrai Dekiru itu kan beda, bahasa Indonesia sama bahasa Jepangnya beda Iya, tapi iya. maksudnya sama gitu sendiri. Itu saya tulis. Iya, Oke oke. itu aja sih. Iya. Jadi seperti yang sudah pernah saya sampaikan, cara menggunakan video saya itu sebenarnya macam-macam ya. Bisa kayak yang baca sepenuhnya baca gitu, itu juga nggak apa-apa karena memang ada bentuk interpreter yang seperti itu ya. Dulu juga saya pernah ngalamin sendiri. Terus kalau mau dihafal juga boleh ya. Kalau dihafal kan diasumsikan kalian udah dapat materinya lah gitu ya. Dapat materinya, ngomongin ini aja, ngomongin ini nih. Ngomonginnya ini gitu ya. Jadi terus ada juga yang setengah-setengah kayak Reza gitu ya. Sebagian diingat, sebagian atau dipelajari ya, bukan diingat. Terus sama ada yang sebagian harus tetap dicatat dan dilihat begitu ya. Itu nggak apa-apa memang. Cara makainya bisa macam-macam, menyesuaikan kalian ingin dapat ke tingkat kesulitan yang seperti apa gitu loh. Jadi cara makainya bisa beragam ya, nggak apa-apa. Dan itu nggak apa-apa kalau misalnya sensei maaf saya baca semua. Nah itu jangan minta maaf karena memang ya ada yang seperti itu, nggak apa-apa. Bukan berarti jangan merasa bersalah ya. Dulu juga saya pernah kayak gitu ya. Udah pernah cerita saya pikir ya. Sehari sebelumnya saya dapat, saya terjemahkan, terus di hari H itu saya cuma tinggal baca aja ya, baca. Paling ya kadang gugupnya itu takutnya salah baca aja gitu ya. Dan itu saya pernah dapat pekerjaan seperti itu. Gitu. Ada yang baca dari awal sampai akhir di sini, ada nggak? Sekali lagi. Saya yang tugas pertama. Tugas pertama ya, oke makasih Lili. Jadi bukan berarti baca itu, oh berarti salah gitu. Bukan, nggak apa-apa. Ada nggak? Selain Lili ada lagi yang tugas kedua? Atau siapa gitu? Vira baca ya atau gimana Vira? Saya yang kedua baca. Yang kedua baca ya? Iya. Jadi ya. Jangan selesai. Ya, keklik. Jangan selesai, jangan. Udah keklik. Gak Gimana? apa-apa Kak Kira. Jangan. Terus secara live aja. Jangan. Nggak boleh ya? Iya. Boleh. Boleh Kira. Timbang video doang apa Iya, Kira. iya. Ya saya nggak bisa maksa. Siapa yang ada yang ikhlas? Orang nggak bikin video. Nggak apa-apa kali. Ya tapi nggak apa-apa. Nggak bisa maksa saya. Ada lagi yang bersedia? Nih, Neila Nur, ada nggak orangnya? Ada lagi nggak? Oh nggak ada ya Neila Nur ya? Jangan Sensei. Oh jangan. Yang keduanya juga video. Iya video, tapi karena saya beberapa kali nyoba bikin video itu selalu waktunya selalu kepotong gitu loh Sensei. Jadi nggak cukup, jadi ada beberapa kalimat yang saya potong gitu, terus tapi videonya Sensei saya post gitu Sensei. Oh iya nggak apa-apa. Jadi boleh ya lihat ya. Jangan. Iya, jadi tadi seperti yang kita lihat di videonya Reza ya. Reza juga kayaknya mengalami kesulitan di pas ngomong itu kan cepet ya. Jadi mungkin ada bagian yang nggak diterjemahin, nggak yang kelewat gitu. Ada Sensei. Ada kan? Yang ada, apalagi di awal tuh Sensei. Yang tanggal didirikannya ada universitas. Itu kan langsung saya gabungin gitu Sensei. Soalnya berapa kali yang minggu sebelumnya saya coba dipisah,
ketinggalan terus sensei. Masih di tengah-tengah senseinya udah mulai ngomong lagi. Akhirnya saya Mhm. coba gabungin. Oh bisa nih digabungin, ya udah gabungin Mhm. aja. Makasih, makasih. Nah, itu tuh sebenarnya alami banget loh, yang kelewat gitu ya. Itu kalau Iya. di pekerjaan yang sebenarnya, kalau kalian interpreting, itu pasti ada bagian yang nggak bisa kalian kerjakan gitu, nggak bisa kalian terjemahin, dan itu udah biasa sebenarnya. Sebenarnya nggak boleh dibiasain sih, harus semaksimal mungkin ya. Tapi kadang nggak bisa dihindari juga itu. Jadi wajar kalau misalnya ada yang kesulitan, jadi bukan masalah videonya saya pause ya, itu nggak apa-apa, bukan masalah itu ya. Eh, Neila Nur ini dipanggilnya apa? Nei, Neila sensei. Neila, oh Neila. Jadi boleh ya lihat videonya ya? Jangan sensei. Insecure saya itunya Boleh bikin dong, video ini. Jangan dong nggak sensei. boleh ya? Ya, nanti kasih A deh. Oke, oke. Naura ada Naura dia. Ada sensei. Ada. Boleh nggak dilihat? Tapi yang kedua belum kerjain. Baru yang pertama. Ya udah. Ya, Rifan boleh Rifan. Nggak apa-apa sih, cuma timingnya agak ini sih Nggak berantakan apa-apa, gitu. nggak apa-apa. Saya cek ya. Nggak apa-apa Sip, sih. makasih. Ya. Aduh, kita cek. Sebentar. Kayaknya belum di-share itu suaranya. Kedengeran nggak? Kedengeran. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Universitas Dharma Persada. 皆様こんにちは。貴重なお時間をおいていただきありがとうございます。今回はダルマプルサダ大学について少し説明させていただきます。 Setelah penjelasan ini akan ada sesi tanya jawab di bagian akhir. Jika ada pertanyaan atau komentar bisa disampaikan di sesi tersebut. 説明会の後に質疑応答がありますので、質問やコメントがございましたら、ぜひ質疑応答に伝えてください。 Universitas Dharma Persada didirikan pada tahun 1986, tepatnya di tanggal 6 Juli 1986. Di tahun ini, Universitas Dharma Persada akan menginjak usianya yang ke-35 tahun. ダルマプルサダ大学は1986年7月6日に創立されました。今年はダルマプルサダ大学は35歳の創立記念日を迎えます。 Universitas ini didirikan oleh orang-orang Indonesia yang pernah belajar di Jepang yang berafiliasi di Persada atau Perhimpunan Alumni dari Jepang. この大学は日本の同窓会、略してプルサダに所属している日本に留学したことがある方々により創立されました。 Universitas ini terdiri dari 4 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Bahasa dan Budaya, Fakultas Teknik, dan Fakultas Teknologi Kelautan. この大学は4つの学部から成り立っています。それは経済学部、言語文化学部、工学部、 Saat ini Kayo jumlah Gijutsu mahasiswa Gakubu aktif desu. kami ada sekitar 5.000 orang. Fakultas dengan jumlah mahasiswa aktif terbanyak adalah Fakultas Bahasa dan Budaya dengan jumlah sekitar 1.300 orang. 現在の現役学生数は5000人です。学生が一番多かった学部は言語文化学部で、学生数は約1300人です。 Lalu untuk jurusan dengan jumlah mahasiswa aktif terbanyak adalah jurusan Bahasa dan Kebudayaan Jepang dengan jumlah mahasiswa aktif sekitar 850 orang. そして現役学生数が一番多かった学科は日本語、日本文化学科で学生数は約850人です。 Saat ini Universitas Dharma Persada menjalin kerjasama dengan banyak universitas di Jepang. Universitas yang bekerja sama dengan Universitas Dharma Persada adalah Universitas Takushoku,
Universitas Internasional Kansai, Universitas Kobe Shoin, Universitas Hiroshima, dan sebagainya. 現在、ダルマーポルサダ大学は多くの日本の大学との協力関係を結んでおります。ダルマーポルサダ大学と協力している大学は、拓殖大学、関西国際大学、神戸松陰女子学院大学、広島大学などです。 Dari kerjasama itu kami banyak mengadakan kegiatan, di antaranya adalah lomba pidato bahasa Jepang, program belajar ke Jepang, pelatihan bahasa dan kebudayaan Jepang untuk dosen dan mahasiswa, pelatihan bahasa dan budaya Indonesia untuk mahasiswa Jepang, dan kegiatan lainnya. その協力により、たくさんのイベントが行われました。中には、日本語弁論大会、日本への留学プログラム、教師と学生の日本語、日本文化の教育、日本の大学生のインドネシア語、インドネシア文化の教育などです。 Kami juga bekerja sama dengan pihak industri, diantaranya kerjasama dengan industri otomotif, yaitu PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, dan kerjasama dengan perusahaan teknologi informatika, yaitu PT Softem. 私たちも業界との協力関係を結んでおります。中には自動車産業、インドネシアでのトヨタ自動車工業株式会社との協力、そしてシステム開発株式会社ソフテムとの協力です。 Melalui pendidikan di universitas ini, kami berharap bisa mengembangkan dan mengirimkan sumber daya manusia yang handal, yang memahami filosofi monozukuri dari Jepang. この大学で、教育により日本のものづくりの概念を理解している人材を開発し、社会に送り出せるよう願っております。 Demikian penjelasan dari kami mengenai Universitas Dharma Persada. Jika ada pertanyaan atau komentar, kami persilakan. Terima kasih. 以上でダルマプルサダ大学の説明会を終わります。もし質問やコメントがございましたら、ぜひ遠慮なくおっしゃってください。では、ありがとうございました。 Hey, terima kasih Rifan. Kantok. Oke. Ya, terima kasih banyak Rifan. Iya. Gimana Rifan waktu ngerjainnya? Saya sebenarnya itu ngetek beberapa kali gitu ya, cuma nggak tahu kenapa yang timing yang untuk yang di bagian enggak kubunya itu emang benar-benar nggak bisa ngejar kan. Tapi kalau jadi ya udah. Nggak apa-apa. Kalau dalam kenyataannya itu ada memang yang begitu ya. Aduh. Yang kadang kayak kemarin itu saya jadi apa itu interpreter dan translator di rapat Zoom ya. Jadi lagi rapat nih kayak gini, terus ada yang ngomong, misalnya tadi Rifan ngomong, terus saya nerjemahin di sini di chat gitu, kayak gini kayak gitu. Jadi itu antara apa namanya, yang ngomong itu ya terus dia ngomong, terus saya ya apa sedikit gitu pakai chat ya. Misalnya gini ya, Rifan Imawa Taihin Desta gitu. Nah, jadi kayak gini. Sempat juga ngalamin kemarin ya. Itu susah banget. Maksudnya susahnya tuh harus ngetiknya harus cepet banget ya. Jadi harus sinkron ketikan sama orang ngomong ya. Itu pengalaman yang menarik sih tapi ya. Jadi baru pertama kali saya dapat pengalaman seperti itu. Jadi dan itu nggak bisa di stop kan ya, maksudnya bentar dulu saya terjemahin dulu ya gitu. Itu agak susah gitu ngomong. Jadi mau nggak mau kayak ini sedikit gitu diterjemahinnya. Saya cicil gitu ya. Sama kayak apa itu whisper translation, whisper interpreting gitu. Jadi kayak misalnya orang lagi ngobrol, terus saya sebagai interpreter tuh ngebisikin di sampingnya gitu. Imawa koyu hanashi o shimashita.
kono kata wa nani nani o shimashita gitu. Jadi seperti itu sama ya. Dan itu udah memang ada seperti itu ya, nggak bisa apa namanya. Tapi ya kalau di kenyataannya sih kalau beneran ketemu gitu ya, saling ketemu itu kita bisa kasih kode sebenarnya ke yang ngomongnya ya, berhenti dulu dong gitu. Ini saya terjemahin dulu sedikit-sedikit gitu. Ada juga yang kayak gitu. Makasih Rifan. Ya. Mungkin hari ini itu aja sih, dua itu aja, dua aja yang kita lihat ya. Makasih Rifan sama Reza udah mengizinkan diperlihatkan videonya. Sekali lagi saya ingatkan di mata kuliah ini tuh saya pengen coba deketin mahasiswa tuh ke dunia kerja sebagai translator atau interpreter gitu. Jadi usahakan bisa dapat gambaran yang ya paling nggak lumayan lah, ada gambaran gitu, oh kayak gini cara kerjanya gitu ya. Walaupun ya saya yakin belum maksimal saya kerjanya ya. Terus apa namanya, nanti silakan kalian sebagai pengguna fasilitas ya, silakan menilai apakah fasilitasnya sudah baik atau belum. Tadi memang seperti Lili bilang ya, susah juga ya nilainya ya. Tapi ya sampaikan aja apa yang kalian rasakan gitu ya. Oke, baik itu saja yang ingin saya sampaikan hari ini. Sebelum saya tutup, apakah ada yang mau ditambahkan dari kalian? Silakan. Sensei, saya Ya. baru ingat Sensei. Silakan. Bukan untuk kuliah yang bukan untuk kuliah yang kali ini sih Sensei, yang satu ya Hongyaku Shiyaku satu. Singkat saya kan kita dulu benar-benar teks saja gitu Sensei. Iya, betul. Interpretingnya nggak ada yang tambah itu aja mungkin Sensei. Oh, oke. Sip. Iya, itu juga setelah UTS kemarin itu ya saya juga punya niat yang sama sih dengan yang Hongyaku Shiyaku satu. Makasih Reza udah mengingatkan. Sip. Iya, mungkin itu lebih seru sih ya. Karena kalau Jepang Indonesia kan relatif lebih mudah ya. Saya pikir bisa lebih seru sih di situ. Sip. Ya lagian juga kan kalau saya rasa untuk terjemahin teks gitu di kelas-kelas yang lain juga mungkin dilakuin gitu Sensei, kayak di Dokai gitu. Jadi udah lebih terbiasa. Kalau interpreter kan kemarin sih juga pas nyoba kaget banget gitu Sensei. Ini terjemahinnya sama tapi rasanya susah banget gitu Sensei, karena langsung ngomong. Iya. Oke, makasih Reza. Iya, sip. Makasih masukannya. Ya, nanti pasti saya ini. Dan kalau itu Jepang Indonesia lebih mudah sih sebenarnya ya. Maksudnya cari bahannya ya. Oke, makasih banyak. Ada lagi dari kalian? Silakan. Sensei, berarti UASnya sama kayak tugas kemarin ya Sensei, interpreter ya. Teks terjemahan kan kita berarti terjemahin dulu kan, berarti wordnya nggak usah dikirim, langsung aja. Nggak usah, iya. Silakan kirim video atau audio ya. Jadi dan nilainya saya menilai itu bukan berdasarkan kalau ini video lebih susah jadi kasih nilai lebih tinggi, enggak kayak gitu juga. Silakan nilainya sama, cara menilainya sama. Bisa kalian kalau misalnya terbatas ya nggak bisa bikin video ya silakan audio aja. Tapi kalau video itu ya saya tertolong sih, bisa lihat kondisi kalian kayak gimana gitu. Sip. Makasih Lili. Sama ini Sensei, kan tugas terakhir itu kan Lili ngerjainnya dihafalin tuh Sensei. Jadi pas terbata-bata itu bukannya mikir kalimat bahasa Indonesia Sensei, tapi malah nginget-inget tadi di teksnya apa gitu. Bukannya mikir nah itu kira-kira harusnya gimana Sensei? Maksudnya kan nanti Sensei ngasih video. Nah itu Lili terjemahin semua teksnya atau yang Lili nggak tahu aja kotobanya misalnya atau gimana? Lebih enak biar kayak terjemah bener. Oke, baik. Jadi gini, idealnya itu saya nggak mengharapkan kalian tuh nerjemahin pakai bahasa Jepang yang super wow gitu. Enggak, sebenarnya enggak. Kalau bisa itu saya senang banget. Tapi kalau itu nggak memungkinkan, itu ya saya nggak pengen kalian tuh
mengada-ngada, ngadi-ngadi hal yang nggak ada gitu loh. Jadi sebenarnya misalnya gini, ada bagian-bagian yang susah ya, itu aja paling diingat, terus kalian sisanya pakai pakai bahasa kalian sendiri, itu sama sekali nggak masalah. Misalnya ya, kayak tadi ada yang tadi tuh yang di bahan saya video itu ada 5.000 orang mahasiswa aktif gitu. Misalnya kalian cuma bisa gaksega gosening imas gitu. Itu juga udah cukup sebenarnya ya. Kan tersampaikan intinya. Jadi seperti itu. Jadi nggak mesti presisi banget gitu loh. Gitu Lili. Jadi kalau menurut Lili dengan menghafal itu Lili bisa maksimal silakan. Tapi kalau justru dengan menghafal itu jadi bingung sendiri mana yang jadi patokannya kan bingung ya. Itu kalau misalnya diingat aja bagian-bagian yang susah ya di apa namanya di apa ya memori kita tuh dikuatkan gitu di bagian susah itu ya sisanya pakai bahasa sendiri itu nggak masalah. Justru itu yang paling alami ya. Yang paling alami itu. Jadi misalnya kayak kita dapat materi dulu sebelumnya, nanti ngomongin ini ya, itu kan nggak mungkin kita bisa hasilin terjemahan yang presisi banget kan, susah. Jadi menurut saya, tapi ya itu tergantung strateginya masing-masing ya. Kalau menghafal, jadi saya sekali lagi saya ingatkan saya tidak menuntut kalian itu sempurna gitu, nerjemahinnya timingnya pas gitu ya. Itu kan itu nggak alami sebenarnya. Jadi silakanlah apa namanya mencoba menjadi interpreter gitu. Jadi saya nggak lihat bahasa Jepang kalian sebagus apa, tapi kalian mencobanya sejauh mana gitu. Itu yang saya lihat, bukan ini bahasa Jepangnya kurang pas ya, ini jadi nilainya kurang, nggak akan kayak gitu sistemnya ya, mekanismenya nyantai aja. Jadi silakanlah berdayakan bahasa Jepang yang sudah kalian kuasai gitu. Itu yang paling ideal. Tapi kalau sulit mewujudkan yang ideal, ya dikutak-atik dikit supaya mendekati gitu ya. Ya silakan kalian pikirkan itu gimana caranya. Strategi itu banyak, silakan mau strategi pakai di pause dulu videonya boleh, nggak apa-apa. Terus kalian improve ya gitu, silakan nggak apa-apa. Gitu. Arigato sensei. Ya, makasih ya. Silakan kalian apa di ujian ini apa namanya, cobalah jadi interpreter. Saya juga nggak akan nilai serinci yang kalian pikir ya, sebumponya apanya enggak. Tapi pengalamannya itu gitu ya. Coba. Kalau keigonya sensei? Keigonya kalau bisa syukur, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Oke, sip, makasih Lili. Ada lagi yang lain? Yang punya kekhawatiran silakan disampaikan biar agak tenang gitu. Ya, terus kalau misalnya ya, ini selama ini belum ngumpulin tugas atau ketinggalan beberapa, mau direkap itu juga saya senang banget ya. Silakan kasih tahu temennya, masih bisa loh gitu. Saya berusaha konsisten dari awal menerima kalian apa adanya. Ya, oke. Kalau tidak ada lagi, ada? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, apa namanya, saya akhiri di sini. Sekali lagi, saya senang banget bisa kerja sama kalian di mata kuliah ini, ya. Terus mengingatkan, kalian kan semester 6, semester 7 itu kalian akan ngambil mata kuliah Medlit dan seminar. Ini untuk yang mahasiswa yang PA-nya saya pernah saya kasih tahu. Di saat itu kalian harus sudah tahu tema skripsi apa yang paling nggak bidangnya ya, yang kalian akan tulis gitu. Jadi jangan sampai pada saat nulis skripsi mau milih Medlit itu Medlit yang mana nih, mau linguistik atau sastra atau budaya nih gitu. Jangan sampai bingung di situ. Paling nggak udah ada minat kemana gitu ya. Itu harus saya ingatkan karena tahun lalu itu sempainya kesulitan di situ. Ya, itu dari saya. Terus sekali lagi terima kasih. Terus kalau mau ngobrolin skripsi itu kita bisa bikin waktu. Saya kemarin juga ngobrol sama kelas yang lain. Kalian bisa tentuin waktu misalnya
mau diskusi tentang skripsi sama saya, itu boleh banget, bikin waktu aja, nanti kasih tahu waktunya ke saya, nanti kita bisa sesuaikan gitu. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otsukaresama desu. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Arigatou gozaimasu, Sensei. Ya, sama-sama. Terima Terima kasih. Otsukaresama desu. Irashimasu. Terus